Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua para pejuang masa Purna Bakti di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya mohon dengan hormat tahan dulu jarinya sebentar. Jangan langsung digeser, jangan buru-buru pindah video. Beri saya waktu beberapa menit saja karena saya paham betul apa yang Bapak dan Ibu rasakan belakangan ini. Saya ini juga manusia biasa, saya juga punya keluarga, saya juga sudah menikah. Dan saya menyaksikan sendiri setiap hari handphone itu seperti tidak pernah benar-benar diam. Dari subuh sampai larut malam, getaran pendek muncul lagi, grup WhatsApp keluarga bunyinya seperti ronda yang tidak pernah selesai, grup alumni ramai, grup arisan ramai, grup pengajian ramai, grup RT RW pun ramai, belum lagi Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, semuanya penuh potongan video. Judul besar, narasi yang serba mendesak, ada yang bilang rapel pensiunan cair besok, ada yang tulis kabar bahagia PNS, TNI, Polri, gocap cair, ada juga yang pasang wajah tegang, bilang awas penipuan, semua terdengar penting, semua terdengar genting, seolah-olah kalau kita telat 1 menit saja kita bakal rugi besar. Jujur saja, saya tidak menyalahkan siapapun yang jadi ikut deg-degan. Bahkan saya paham kalau ada yang sampai spontan menelan ludah, lalu dalam hati bertanya, bener enggak ya? Dan kadang, tanpa sadar, jari kita sudah bergerak, forward ke grup lain. Ini katanya cair tanggal segini. Padahal sumbernya belum jelas. Kita tidak sadar, yang tadinya cuma ingin tahu, malah ikut menyebarkan kecemasan. Dan itu manusiawi, karena kita semua sedang hidup di tengah badai informasi yang tidak ada remnya. Tapi Bapak, Ibu yang saya hormati, saya mohon kali ini berbeda. Untuk yang satu ini, dengarkan dulu sampai tuntas. Saya tidak akan minta Bapak Ibu percaya buta pada kata-kata saya. Saya cuma ingin mengajak kita sama-sama berpikir dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Karena yang saya sampaikan bukan gosip, bukan rumor, bukan kabar simpang siur yang tujuannya cuma cari penonton, bukan judul bombastis yang sengaja bikin orang panik. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, selain satu, supaya hati dan pikiran Bapak Ibu tetap tenang, tetap waras, tetap kokoh, di tengah derasnya kabar yang kadang tidak jelas ujung pangkalnya. Ini soal hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang bukan belas kasihan siapapun, hak yang bukan hadiah dari pejabat, hak yang melekat pada Bapak dan Ibu sebagai pensiunan, sebagai purnawirawan, sebagai veteran, sebagai janda atau duda pejuang, sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan masa muda, tenaga, dan pikirannya untuk bangsa ini. Coba bayangkan, dulu kita masih muda, rambut masih hitam, badan masih kuat, ada yang setiap hari berangkat ke kantor, duduk di balik meja, mengetik dokumen dan menyusun laporan. Ada yang bertugas di lapangan, mengatur lalu lintas, berdiri di panas dan hujan. Ada yang mengajar anak-anak bangsa, sabar menghadapi generasi demi generasi. Ada yang berjaga di perbatasan, di pos terdepan, menjaga kedaulatan negara, keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya. Itu bukan cerita kecil. Itu perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan sekarang ketika masa yang seharusnya lebih tenang sudah tiba, ketika kita seharusnya menikmati hari-hari bersama keluarga dan cucu, kenapa justru sering muncul rasa was-was? Kenapa masa purna bakti yang mestinya damai malah kadang dipenuhi kecemasan? Menanti awal bulan, menanti kabar cair belum, menanti kepastian yang tidak jelas. Belum lagi kalau tiap hari disuguhi video yang judulnya seolah-olah ini terakhir, kalau tidak nonton rugi, rasanya capek. Rasanya seperti tidak diberi kesempatan untuk benar-benar istirahat. Bapak, Ibu, saya sungguh tidak ingin ada satu pun dari kita yang jadi susah tidur. Jadi kepikiran terus, jadi gampang marah ke keluarga. Jadi mudah panik, jadi gampang curiga sama teman sendiri, padahal kita ini sudah capek berjuang, kita sudah melewati masa-masa berat, kita sudah memasuki usia yang seharusnya lebih lembut, lebih lapang, lebih fokus pada kesehatan, pada ibadah, pada keluarga. Harusnya kita lebih sering menikmati hal-hal sederhana yang menenangkan, duduk di teras, minum teh hangat, ngobrol santai sama pasangan, bercanda sama cucu, berkebun, memelihara burung, atau sekadar menikmati angin sore. Jangan sampai masa pensiun yang indah itu kita rusak sendiri karena informasi yang tidak utuh. Coba Bapak, Ibu tanya pelan-pelan pada diri sendiri, hari ini saya bahagia enggak? Hati saya tenang enggak? Atau jangan-jangan saya terlalu sibuk memikirkan kabar yang belum tentu benar sampai lupa menikmati senyum cucu? Jangan sampai. Karena hidup ini, apalagi di usia yang sudah matang, bukan soal memburu semua kabar, tapi soal menjaga ketenangan. Sekarang saya ingin mulai dari kejujuran.
Kita harus mengakui, masa pensiun itu tidak selalu seindah yang orang kira. Dari luar orang suka bilang, kok enak ya pensiun, santai, main sama cucu, tidak ada target kerja. Tapi yang menjalani tahu, fase transisi itu kadang berat. Dulu puluhan tahun hidup kita teratur, bangun pagi, mandi, sarapan, pakai seragam atau pakaian dinas, ada tujuan, ada rutinitas, ada tanggung jawab, ada rasa bangga ketika menjalankan tugas, ada rekan kerja yang jadi teman seperjuangan, ada atasan yang kadang tegas, kadang baik, ada rapat, ada tumpukan berkas, ada jadwal dinas, ada lembur, bahkan hal-hal yang dulu terasa melelahkan ternyata memberi isi dalam hidup kita. Lalu suatu hari semua berhenti, hari terakhir masuk kerja. Ada pelepasan, ada haru, ada salam dan pelukan. Pulang ke rumah dan besoknya tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi ritme yang dulu membentuk hari-hari kita. Yang tersisa adalah rumah yang lebih sunyi dan rekening yang tiap bulan diisi dana pensiun sebagai tumpuan utama. Dan di situ hati diuji. Karena idealnya, negara hadir memastikan para pengabdi bangsa tidak hidup kekurangan di masa tua. Pensiun itu hak jaminan hari tua, itu konsepnya. Tapi realitanya, mari jujur, banyak dari kita tiap awal bulan membuka saldo dengan perasaan campur aduk. Ada syukur tentu, alhamdulillah masih diberi umur, masih bisa makan, masih bisa melihat keluarga tertawa. Tapi ada juga rasa was-was yang sering dipendam sendiri. Cukup enggak ya sampai akhir bulan? Kalau harga beras naik lagi? Kalau saya sakit dan butuh obat? Kalau ada kebutuhan mendadak? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang diam-diam menekan dada, bukan karena kita tidak bersyukur. Ini realitas, karena biaya hidup tidak berhenti hanya karena kita sudah pensiun. Obat rutin, darah tinggi, gula, kolesterol tetap harus dibeli. Tagihan listrik, air, internet tetap datang. Kadang anak dan cucu ada kebutuhan, kita ingin bantu walaupun sedikit. Dan di tengah situasi itu, wajar sekali kalau kabar kenaikan pensiun atau rapel terdengar seperti angin sejuk. Saya yakin ketika mendengar kabar naik sekian persen atau rapel cair, reaksi orang bisa macam-macam. Ada yang senyum-senyum sendiri di depan HP, ada yang tiba-tiba lega, seperti bebannya berkurang sedikit, ada yang sampai berkaca-kaca karena merasa pemerintah masih ingat. Ada yang langsung menghitung, kalau benar naik, saya bisa beli obat lebih lengkap. Kalau rapel cair, saya bisa perbaiki atap bocor. Kalau ada tambahan, saya bisa bantu cucu untuk sekolah. Bahkan mungkin ada yang hanya berbisik lirih, semoga benar ya Allah. Semoga segera. Karena bagi pensiunan, rapel itu bukan sekadar angka. Rapel itu rasa dihargai. Rapel itu simbol bahwa pengabdian panjang tidak dilupakan. Rapel itu dalam banyak hati terasa seperti ucapan terima kasih yang datang dalam bentuk nyata. Tapi kemudian bulan berganti bulan, kabar datang dan pergi. Ada yang bilang sudah masuk, ada yang bilang belum, ada yang memperlihatkan bukti transfer, ada yang makin bingung, kok saya belum? Mulai muncul perbandingan, mulai muncul kecemasan, mulai muncul panas di hati. Dan di titik ini, saya ingin kita berhenti sebentar. Tarik napas pelan, hembuskan. Jangan biarkan ruang kosong di kepala diisi spekulasi liar. Jangan biarkan ketidakpastian membuat kita mudah dipancing. Bapak, Ibu, kebijakan negara itu tidak berjalan karena viral, tidak jalan karena ramai di TikTok. Negara bekerja dengan dasar hukum dan prosedur. Uang negara itu, uang rakyat, tidak bisa dicairkan hanya karena rumor. Ada jalur regulasi, jalur penganggaran, jalur teknis, jalur verifikasi. Disinilah sering terjadi perbedaan antara yang dibayangkan orang dengan yang terjadi di lapangan. Banyak yang mengira begitu ada pengumuman kenaikan pensiun disetujui, besok langsung cair serentak, padahal tidak semudah itu. Dalam sistem yang besar seperti Indonesia, ada tahapan formal yang harus dilewati satu persatu. Ada aturan yang harus disahkan. Ada sistem pembayaran di lembaga pengelola yang harus menyesuaikan nominal baru. Ada penyesuaian data di aplikasi. Ada sinkronisasi dengan bank penyalur. Ada jutaan nama, jutaan rekening, di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten kota. Itu kerja besar. Maka, kalau ada jeda waktu, itu tidak otomatis berarti hak hilang. Seringkali itu berarti proses sedang berjalan. Sekarang saya ingin menegaskan sesuatu yang paling penting. Rapel itu hak, bukan bansos, bukan bonus, bukan sedekah. Rapel itu pembayaran kekurangan selisih yang seharusnya Bapak Ibu terima sejak kebijakan baru berlaku. Misalnya, kalau kebijakan berlaku sejak 1 Januari, tapi pencairan baru dilakukan bulan Maret, maka selisih Januari-Februari itulah yang disebut rapel.
Itu uang yang memang milik Bapak Ibu, hanya waktu pembayarannya yang menyusul. Karena rapel itu hak, maka pada prinsipnya tidak ada pihak yang boleh memotong seenaknya tanpa dasar hukum. Dan yang berhak menerima itu jelas, pensiunan ASN PNS, pensiunan pejabat negara, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, juga janda, duda, dan ahli waris sah sesuai ketentuan. Dan umumnya untuk menerima hak ini tidak ada prosedur resmi yang mengharuskan Bapak Ibu daftar ulang dengan cara aneh-aneh. Tidak ada prosedur resmi yang menyuruh transfer uang administrasi ke nomor pribadi. Tidak ada prosedur resmi yang meminta PIN ATM. Tidak ada prosedur resmi yang minta kode OTP. Saya ulangi pelan-pelan, tidak ada. Kalau ada orang mengaku petugas lalu minta PIN atau OTP, itu bukan prosedur, itu penipuan, itu kriminal. Tutup teleponnya, abaikan, blokir. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul, kalau itu hak, kenapa belum semua cair bersamaan? Kenapa si A di grup sebelah bilang sudah masuk, tapi saya belum? Kenapa nominal saya masih sama? Bapak, Ibu, nah ini penting. Kita perlu paham bahwa pencairan nasional untuk jutaan orang itu tidak mungkin terjadi pada 1 detik yang sama. Sistem transfer ke berbagai bank itu bertahap. Ada proses validasi dan verifikasi. Dan verifikasi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan dana negara masuk ke rekening yang benar, orang yang benar, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Satu kesalahan transfer bisa panjang urusannya. Pemeriksaan auditor negara ketat, maka lembaga pengelola wajib hati-hati. Saya tahu ada yang bertanya, loh, data saya kan sudah puluhan tahun. Tiap bulan masuk terus, kenapa sekarang dicek lagi? Begini, saya beri analogi sederhana. Pembayaran rutin bulanan itu seperti kereta yang sudah berjalan di rel yang sama. Otomatis stabil. Tapi ketika ada perubahan besar, misalnya nominal berubah dan ada rapel yang nilainya bisa besar, sistem perlu berhenti sebentar untuk pemeriksaan tambahan. Ibarat kereta mau masuk jalur baru, dicek dulu semua gerbongnya agar tidak ada yang bermasalah. Pengecekan tambahan ini biasanya menyasar hal-hal seperti memastikan penerima masih berhak dan masih hidup, memastikan rekening masih aktif, memastikan NIK dan data kependudukan sinkron, memastikan status ahli waris benar, memastikan nama di rekening sama persis dengan data yang tercatat. Ini terdengar sepele, tapi dalam sistem komputer, beda 1 huruf saja bisa membuat data merah dan dana tertahan otomatis. Disinilah kita perlu paham, sistem komputer tidak pakai perasaan, sistem tidak bisa menebak. Kalau di data pensiun tertulis Soedarma, tapi di rekening tertulis Hasodarma SPD, atau ada gelar yang berbeda, atau ejaan beda 1 huruf, bisa saja terjadi mismatch. Dan begitu mismatch, sistem menahan dana, bukan karena membatalkan hak, tetapi karena menunggu perbaikan data, termasuk rekening yang dorman, rekening yang jarang dipakai bisa terkendala menerima transfer besar. Perbankan punya aturan, termasuk untuk pencegahan kejahatan. Itu bukan berarti uangnya hilang. Saya ingin Bapak, Ibu pegang satu kalimat ini kuat-kuat. Ditahan bukan berarti dihapus, ditahan bukan berarti dibatalkan, ditahan bukan berarti hak lenyap, ditahan artinya dana sedang menunggu klarifikasi administrasi supaya aman dan tepat. Seperti paket yang tertahan di kantor pos karena alamat kurang jelas, paketnya ada, tidak hilang, cuma menunggu alamat diperjelas. Maka daripada kita menghabiskan tenaga untuk panik, marah-marah di grup, atau menyebarkan kabar yang belum jelas, lebih baik kita fokus pada hal-hal konkret yang bisa kita kendalikan. Disinilah peran keluarga jadi penting. Saya sendiri sebagai orang yang sudah menikah, merasakan betul betapa pentingnya dukungan pasangan dan anak-anak dalam urusan administrasi. Tidak semua orang nyaman dengan aplikasi digital, dokumen online, atau bolak-balik ke bank. Wajar sekali. Tapi kalau ada bantuan, pastikan bantuan itu amanah, bukan memanfaatkan, minta tolong anak atau cucu untuk cek kesamaan nama di KTP, kartu pensiun, buku tabungan. Apakah semuanya sama persis? Kalau ada perbedaan, urus perbaikan ke bank atau lembaga pengelola.